Hei Bu Retna, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Retna? Iya, Bu Eha, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini ya Bu. Alhamdulillah saya kabar Ya, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan ya di ruangan ini, di room ini tanpa ada halangan suatu apapun Bu Eha. Bagaimana keadaan Bu Eha? Sehat? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah kita bisa istilahnya masih bisa sampai tahap ini ya, eh, mengikuti kegiatan ini CGP. Nah, ini kabarnya gimana Bu Retna dalam pembelajaran di kelas? Gimana setelah mengikuti CGP? Ya, Ibu, eh, saya alhamdulillah calon guru bengkak, pembelajaran saya di kelas makin pembelajaran saya ketika mengadakan pembelajaran dengan peserta didik, terutama tujuan pembelajaran dalam membersamai peserta didik itu untuk mempelajari bahasa Inggris sudah berjalan dengan baik, bisa diterapkan dan bisa berubah yang tadinya pembelajaran monoton, hanya berpusat pada monoton ya, tidak merdeka. Menurut saya itu peserta didiknya belum merdeka, akan tetapi sekarang saya sudah bisa menerapkan bagaimana cara pembelajaran yang bisa berpusat pada peserta didik walaupun belum maksimal. Seperti itu Ibu Eha. Nah, itu tadi dikatakan berarti alhamdulillah ya dengan mengikuti ini CGP ini udah ada kemajuan. Nah, mungkin pengalaman Bu Retna, apakah dari peserta didik kan kita harus pembelajaran berpusat kepada peserta didik ya. Nah, itu saat pembelajaran di kelas, apakah peserta didik juga ada kendala atau tidak? Saya menemukan beberapa kendala yang menurut saya itu saya harus merubahnya. Bagaimana sih pelajaran bahasa diterima dengan peserta didik dengan baik? Yang pastinya saya mempunyai kendala bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang pastinya di sekolahan kami itu yang pastinya sekolahan masih sekolahan pinggiran yang masih punya kelemahan yang banyak kelemahan Ibu. Jadi saya harus merubahnya mindset mereka tentang bagaimana sih terima di masyarakat. Nah, itu saat pembelajaran di kelas mungkin itu ada ini juga ya apa kendala maklum kan yang namanya sekolah di desa ya pengetahuan apa anak itu kadang ini ya apa ke bahasa Inggris masih baru ya. Nah, gimana teknik dari Bu Retna biar anak itu biar menarik mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Pengalamannya gimana? Mohon maaf Bu, ulangi lagi pertanyaannya. Ini Iya, kan yang namanya sekolah di desa, nah itu kan kita kadang ini ya apa pelajaran bahasa Inggris itu kan sesuatu yang baru ya. Kalau misalnya ini ya. Nah, itu mungkin ada pengalaman dari Bu Retna untuk menghadapi masalah yang tadi Bu Retna hadapi biar anak itu senang belajar bahasa Inggris. iya Ibu, karena saya tuh merasa sebagai pemata pelajaran bahasa Inggris yang mempunyai kendala Ibu, yang tentunya kendala itu yang sangat menyentuh hati saya itu kurang terbukanya mereka untuk menerima pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Karena bagi mereka itu sudah beranggapan belajar bahasa Inggris itu susah dan tidak digunakan ketika kegiatan sehari-hari di rumah. Jadi mereka itu menganggap bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran yang susah dan kenapa harus belajar bahasa Inggris Bu? Karena saya itu tidak menerapkannya di rumah. Saya itu di sini belajar bahasa Jawa Bu. Di sini saya bahasanya tiap hari bahasa Jawa. Ya, kenapa saya harus belajar
bahasa Inggris. Saya tidak tahu artinya, Bu, karena itu bukan bahasa saya, seperti itu ya. Kemudian untuk langkah-langkah yang harus saya lakukan ketika saya menemukan peserta didik yang beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu susah adalah saya harus mempunyai peluang. Bagaimana pembelajaran bahasa Inggris itu bisa diterima dengan mereka, Ibu. Jadi saya harus bagaimana pembelajaran bahasa Inggris bisa diterima dengan cara yang pertama itu memilih model pembelajaran dan metode pembelajaran itu yang bisa diterima dengan mereka. Dengan cara itu dengan bermain kosakata. Itu yang sudah saya terapkan, Ibu, dengan cara bermain kosakata lewat kuisis, lewat word wall yang mereka kebetulan di sini alhamdulillah anak-anaknya itu sudah menggunakan HP yang bisa mengakses kuisis dan word wall, nanti bisa diaplikasikan lewat LCD dan salah satu untuk meningkatkan minat pembelajaran bahasa Inggris bagi mereka. Seperti itu, Ibu, yang saya lakukan. Nah, itu berarti kan di sini permasalahannya itu adalah motivasi ya dari anak tersebut untuk belajar bahasa Inggris karena mungkin bagi mereka itu baru. Nah, idealnya yang diharapkan siswa yang diharapkan oleh Bu Retna itu seperti apa untuk belajar bahasa Inggris tersebut? Kalau mungkin dengan nilai 1,1 sampai 10 itu kira-kira diharapkan pada nilai berapa yang diharapkan Bu Retna? Iya, untuk masalah rating nilai di antara 1 sampai 10 itu saya mengharapkan peserta didik saya itu mendapatkan nilai 9. Jadi pembelajaran bahasa Inggris ketika siswa sudah mendapatkan nilai 9 menurut saya itu sudah bisa menerima pembelajaran yang sudah saya berikan dan sudah bisa mengaplikasikan dan sudah bisa untuk mendapatkan motivasi yang baik dari sebelumnya. Seperti itu. Ya. Tadi juga yang diutarakan sama Bu Retna itu bagus sekali loh ya, teknik-teknik dengan sistem permainan itu kan menarik ya bagi anak seperti itu. Nah, selain teknik-teknik dari merubah metode pembelajaran, terus ini mungkin dengan yang dilaksanakan itu rencana apa yang akan dilaksanakan untuk biar siswa-siswa tersebut senang bahasa Inggris, terutama dengan sesama guru bahasa Inggris di sekolah Bu Retna gimana? Aksi yang rencana yang akan dilaksanakan. Ya, pastinya saya mempunyai rencana aksi atau aksi yang saya akan terapkan sehingga saya bisa menemukan tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang seperti saya harapkan itu. Yang pertama adalah rencana aksi yang pertama saya itu saya akan memberikan peluang bagi mereka untuk belajar bahasa asing sejak kelas 7 karena kita jenjangnya kelas 7, 8, dan 9. Yang pertama saya akan memperkenalkan pembelajaran bahasa Inggris dari kelas 7 yaitu dengan penguasaan kosakata atau vocabulary bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu saya akan mempersiapkan tentang materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan model atau metode pembelajaran yang bisa diterima bagi mereka. Contohnya itu dengan menggunakan permainan, dengan menggunakan ice breaking yang menggunakan bahasa-bahasa Inggris. Nah, kemudian saya juga akan memberikan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu di sini saya akan mengangkat kegiatan ekstrakurikuler yang bernama English Storytelling, Ibu. Di sini saya sudah menjadwalkan pada hari Kamis jam 2 karena pembelajaran saya itu di sini selesai pukul 13.50 dan saya akan menerapkan kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris bagi semua jenjang dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Seperti itu, Ibu. Oh, itu bagus sekali ya kegiatan rencana-rencana. Nah, itu tadi yang untuk mempelajari ini kosakata itu kan anak benar juga butuh benar-benar motivasi ya. Nah, itu seperti apa tekniknya yang akan dilaksanakan sama Bu Retna biar anak itu paling tidak ya dalam sehari itu bisa memahami paling tidak ya minimal 10 kosakata karena kan kuncinya kalau dalam bahasa Inggris itu kan bisa kosakatanya ya. Nah, kalau kosakata sudah banyak, nah nanti
senang juga belajar bahasa Inggris. Iya. Jadi teknik yang akan saya terapkan di sini ketika saya menemukan di jenjang kelas 7 untuk meningkatkan kosakata atau vocabulary mereka, itu saya akan mengadakan penjadwalan ketika saya masuk kelas. Jadi ketika saya masuk kelas, saya akan menerapkan kosakata yang paling sederhana dulu adalah tentang bagaimana sih kesiapan emosional mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu, Ibu. Kemudian saya akan menanyakan tentang eh, ini greeting. Jadi saya akan menanyakan kabar dengan menggunakan bahasa Inggris. Saya akan menggunakan ice breaking dengan menggunakan lagu-lagu bahasa Inggris yang sederhana. Kemudian juga saya akan melakukan permainan, contohnya dengan puisi yang ada gambar bahasa Inggris dengan emoticon. Smile, sad, humble, seperti itu, Ibu. Itu yang sudah saya terapkan dengan harapan nanti dari jenjang kelas 7 naik ke kelas 8, naik ke kelas 9 mereka bisa menerima pembelajaran bahasa Inggris dengan senang, dengan hati lapang, dengan hati yang senang, dengan berlapang dada dan terutama bagi mereka yang mempunyai adik tingkat ketika masih mempunyai adik tingkat di SD nanti bisa diterapkan dan bisa mengajarinya seperti itu. Wah, itu kalau lihat dari tadi rencana Bu Retna bagus sekali ya. Maksudnya pasti murid-muridnya juga akan senang ya, itu dengan ada lagu, dengan ada permainan. Nah, itu yang nanti akan diajak sama Bu Retna untuk mendukung kegiatan Bu Retna itu di kelas atau di kegiatan ekstra. Kira-kira siapa yang bisa diajak untuk kerjasama sama Bu Retna? Iya. Iya, yang pastinya saya akan terdukung ketika saya mempunyai dukungan yang optimis dari pihak sekolah, yang pastinya dari pihak kepala sekolah sendiri yang akan memfasilitasi kegiatan saya di sini. Kemudian juga ada teman sejawat sesama guru bahasa Inggris yang bisa diajak untuk berkomunikasi, bertukar pendapat agar bisa menemukan model dan metode pembelajaran bahasa Inggris yang bisa berpusat pada peserta didik yang tidak membosankan. Yang pastinya juga tidak menutup kemungkinan dengan rekan sejawat dan dengan stakeholder yang ada di sekolahan karena terkait dengan sarana dan prasarana yang akan diadakan yang akan mendukung pembelajaran saya, contohnya pengadaan LCD di setiap kelas yang akan bisa memutar ice breaking dan sebagainya lewat aplikasi, lewat LCD, lewat komputer yang bisa diakses oleh peserta didik lewat HP, seperti itu, Ibu. Nah, itu sangat bagus sekali ya, ada Masnya di tiap kelas sarana prasarana nanti harus bisa berusaha untuk dilengkapi. Nah, ini yang kegiatan yang diadakan di sekolah untuk sarana prasarana ini sudah sejauh mana yang dipersiapkan di sekolah? Iya, untuk sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan oleh sekolahan kami yaitu pengadaan LCD pada tiap ruangan yang akan membantu kami dalam proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris di sini. Kemudian juga ada speaker aktif di setiap kelas yang nantinya akan membuat suasana kelas itu bisa lebih mudah dalam memutar video, mendengarkan lagu, dan kemungkinan mereka juga akan berpresentasi dengan memanfaatkan audio tersebut, memanfaatkan speaker tersebut di setiap kelas. Seperti itu. Jadi ada sarana dan prasarana yang sudah tertata rapi di kelas masing-masing. Seperti itu. Itu kira-kira rencana yang akan dilaksanakan yang tadi Bu Retna utarakan itu kapan akan segera dilaksanakan untuk di kelas bersama teman terutama yang sesama guru bahasa Inggris? Iya, jadi rencana-rencana yang akan saya terapkan contohnya itu tentang bermusyawarah dulu, Ibu. Jadi saya akan mengadakan musyawarah dengan teman satu profesi yang mengajar bahasa Inggris. Jadi kami ada mengadakan namanya MGMP kecil di kelas di sekolahan. Jadi kami akan mengadakan
bertukar pikiran dan pendapat terlebih dahulu untuk menentukan model dan metode pembelajaran yang pas ketika berada di kelas-kelas, karena kebetulan kelas kami ada 12 kelas, ada 3 jenjang kelas 7, 8, dan 9. Jadi nanti kami akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu model dan metode pembelajaran yang pas bagi jenjang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan tentunya saya akan menerapkannya mulai semester ini dan akan berlanjut pada semester berikutnya. Seperti itu, Ibu. Ya. Nah, itu bagus ya, berarti udah mau segera dilaksanakan ya dalam semester ini. Nah, nanti mungkin kita lihat lagi saat kita nanti bertemu gimana kemajuan yang sudah dilaksanakan sama Bu Retna ya di sekolah. Nanti kita bertukar pikiran lagi. Nah, gimana perasaan Bu Retna setelah kita saling curhat di sini tentang pembelajaran yang kita laksanakan di kelas? Ya, setelah saya mengadakan sesi di sini dengan Bu EH, saya merasa lega, ya saya merasa diperhatikan. Ternyata curhatan saya di sini selaku guru bahasa Inggris yang mempunyai masalah dengan peserta didik tentang motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya belajar bahasa Inggris sendiri, saya sudah menemukan jalan keluarnya. Terima kasih Bu EH sudah untuk meningkatkan proses pembelajaran saya nantinya dan tujuan pembelajaran bahasa Inggris dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Bu EH atas kesempatannya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu dengan acara yang baik lagi dan semoga pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat. Ya, sama-sama. Nanti semoga saja nanti dari pertemuan ini kita jadi bisa mengambil ya. Nah, itu manfaat dan Bu Retna juga jadi bisa mencari solusi ya dari permasalahan yang Bu Retna hadapi. Nah, dengan kita istilahnya berdialog ya, ini jadi nanti kita ada banyak manfaatnya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan saya juga bisa melihat kemajuan dari yang Bu Retna yang sudah lakukan di sekolah bersama temannya ya. Ya. Mungkin kita ini nanti bertemu lagi di lain waktu. Sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retna. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Retna.